Masih gelap, ketika langit Negev retak oleh kilatan tak terduga. Jam menunjukkan dini hari, saat sebagian besar orang masih terlelap dan sebagian lainnya larut dalam musik, tugas sekolah, atau sekadar mengunggah cerita singkat di ponsel. Tanpa aba-aba, deretan rudal menyusuri udara tenang, menghantam pangkalan militer yang selama ini disebut sebagai jantung pertahanan Israel, Be'er-Sheva, Negev, dan wilayah sekitar Dimona. Serangan datang tepat ketika kesepakatan gencatan senjata dengan Gaza masih berlaku, membuat kejutan ini tak hanya mengejutkan militer, tapi mengguncang persepsi dunia. Di balik dinding markas yang luluh lantak, tersisa pertanyaan menyayat. Bagaimana bisa serangan sebesar ini terjadi dalam waktu yang begitu singkat, saat penjagaan sedang longgar dan keyakinan pada sistem pertahanan dianggap mutlak? Suara-suara di lapangan mulai bertanya, bukan hanya soal teknis militer, tetapi tentang ketegangan yang telah lama mengendap di balik setiap jeda damai yang rapuh. Suara ledakan pertama terdengar nyaris tanpa peringatan. Di pangkalan Be'er-Sheva dan kompleks militer Negev, para penjaga mengira itu hanya guntur jauh hingga tanah bergetar dan cahaya merah membelah langit dini hari. Beberapa menit sebelumnya, sistem radar Iron Dome mencatat anomali tenang tanpa jejak panas, tanpa lintasan logis. Bukan karena alat rusak, tapi karena musuh datang dalam bentuk yang belum pernah mereka kenal. Rudal spesialis, dirancang dengan teknologi siluman mutakhir. Rudal ini nyaris tak terdeteksi radar konvensional. Terbang rendah, lambat namun pasti, seperti bisikan yang menghantam dalam gelap. Bentuknya ramping, suara nyaris nihil, dan Howhead tidak menimbulkan jejak panas yang biasa dipantau oleh sensor. Beberapa operator senior di pangkalan Dimona bahkan mengira sistem alarm mengalami gangguan teknis karena serangkaian peringatan sebelumnya terbukti palsu. Tapi kali ini, ketenangan itu menipu. Keunggulan rudal ini bukan hanya presisi, melainkan waktu dan cara ia menembus pertahanan. Ia tidak hanya menghancurkan struktur fisik, tapi juga mengguncang keyakinan bahwa teknologi canggih belum tentu cukup jika lawan memahami celah di antara kepercayaan dan kebiasaan. Serangan ini, secara tak langsung, membuka lembaran baru tentang keamanan di wilayah yang selama ini merasa paling siap. Di balik serangan yang mengejutkan dunia itu, satu hal menjadi jelas. Iran tidak menganggapnya sebagai serangan awal melainkan tanggapan. 36 jam sebelum rudal pertama menghantam Negev, intelijen Iran mengklaim telah mendeteksi pergerakan tidak biasa dari unit khusus Israel di jalur Gaza Utara. Melalui citra satelit dan pemindaian sinyal komunikasi, mereka mencatat adanya aktivitas diam-diam yang dinilai melanggar semangat gencatan senjata. Meskipun tidak ada tembakan terbuka, Teheran menilai itu sebagai bentuk gencatan otak tindakan yang mengabaikan rasa saling percaya meski secara resmi tidak melanggar pasal tertulis. Dalam pernyataan publik yang disiarkan oleh IRNA dan dikutip oleh media internasional, Kementerian Pertahanan Iran menyebut serangan rudal ini sebagai reaksi terbatas dan terukur atas pelanggaran tersembunyi yang dilakukan secara sistematis. Dalam narasi resmi Iran, mereka tidak menyerang, lebih dulu mereka hanya merespons ketegangan yang dianggap sudah melampaui batas toleransi. Narasi ini menciptakan perdebatan di komunitas internasional. Sebagian pihak melihatnya sebagai bentuk eskalasi sepihak, sementara lainnya menyoroti pola hubungan yang rapuh antara kedua kekuatan regional itu di mana damai hanya bertahan selama masing-masing pihak masih merasa dihormati. Bagi masyarakat sipil di kedua belah pihak, penjelasan ini datang dengan perasaan campur aduk antara rasa takut bahwa kedamaian hanyalah ilusi rapuh dan harapan bahwa kebenaran suatu saat akan lebih kuat dari siklus balas dendam yang terus berulang. Dalam sunyi setelah ledakan, muncul satu pertanyaan mendalam. Apakah setiap pelanggaran diam-diam pantas dibalas dengan dentuman nyaring? 12 menit setelah ledakan pertama di Negev, rumah sakit terbesar di Be'er-Sheva mulai menerima gelombang korban tanpa identitas, tanpa perlengkapan. Sebagian besar masih mengenakan pakaian tidur. Dalam waktu singkat, koridor berubah menjadi ruang gawat darurat. Para petugas medis berjaga tanpa henti, sementara warga sipil berkumpul di luar mencari kabar kerabat mereka yang dinas di pangkalan militer. Di Tel Aviv, ibu kota administratif dan simbol kendali militer Israel, sistem komunikasi lumpuh selama hampir 12 jam. Jalanan yang biasa padat mendadak sepi. Sekolah ditutup, pusat perbelanjaan dibubarkan, dan stasiun radio nasional hanya menyiarkan pesan penenang dari pemerintah. Tapi kenyataan di lapangan jauh lebih rumit. Dalam serangan yang disebut paling senyap, namun paling mematikan dalam dekade terakhir, sebagian besar korban tewas saat berada dalam kondisi istirahat total tidur, mandi, makan, atau bahkan bermain musik. Yang paling menghancurkan bukan hanya nyawa yang hilang, tetapi dampak strategisnya.
salah satu gudang senjata utama di wilayah Negev, yang menyimpan persenjataan senilai puluhan juta dolar AS, hancur dalam satu hantaman presisi. Api membubung hingga radius 3 km. Dan hanya segelintir tentara yang selamat kebetulan berada di toilet bawah tanah saat serangan terjadi. Bagi masyarakat, ini bukan sekadar serangan. Ini luka terbuka yang memperlihatkan betapa rapuhnya rasa aman yang dibangun selama puluhan tahun. Dalam keheningan setelah debu mereda, muncul ketakutan baru. Bahwa bahkan di jantung kekuatan, tak ada tempat yang benar-benar aman. Dan Israel, untuk pertama kalinya sejak lama, harus memulai pagi dengan pertanyaan yang sulit. Bukan tentang siapa musuhnya tapi, bagaimana bisa mereka tidak siap. Di bawah tanah kota Yerusalem, ruang bongke milik unit intelijen 8.200 berubah menjadi ruang krisis. Lampu redup, layar penuh grafik peringatan, dan puluhan suara tumpang tindih dalam suasana tegang. Pemerintah Israel menggelar rapat darurat kurang dari 2 jam setelah ledakan terjadi. Namun bukan solusi yang muncul terlebih dahulu, melainkan pertengkaran. Menteri Pertahanan mempertanyakan data satelit yang terlambat dikirim. Kepala staf menolak bertanggung jawab penuh. Seorang kolonel veteran, yang kehilangan hampir seluruh unitnya di pangkalan Shefa, menyerahkan surat pensiun mendadak. Seorang jenderal lain dikenal tenang dalam perang 2006 jatuh pingsan setelah menyaksikan rekaman drone dari lokasi kejadian. Perdana Menteri Israel muncul di depan kamera internal dengan suara parau dan mata sembab. Kita akan merespons dengan kekuatan penuh, katanya. Namun saat ditanya oleh media tentang bentuk tanggapan yang dimaksud, ia terdiam sejenak. Diam yang terlalu panjang bagi negara yang biasanya cepat dan tegas dalam menyusun langkah militer. Di sisi lain, media Israel sendiri mulai retak. Beberapa saluran mengangkat sorotan tajam ke Iran sebagai pelaku yang melampaui batas etika perang. Namun tak sedikit jurnalis muda dan pengamat kebijakan mempertanyakan ketidaksiapan militer. Bagaimana mungkin rudal berteknologi tinggi bisa menembus semua lapisan pertahanan tanpa satu pun dicegat? Retakan kecil mulai terbentuk, bukan hanya dalam dinding markas, tetapi dalam kepercayaan antar lembaga. Kebingungan berubah menjadi ketidakpastian, dan ketidakpastian menciptakan ruang bagi pertanyaan-pertanyaan baru. Apakah ini hanya serangan musuh atau cermin dari sistem pertahanan yang selama ini terlalu percaya diri? Dalam diam dan tekanan psikologis yang memuncak, Israel menghadapi hari yang tak biasa. Bukan hanya soal membalas, tapi tentang bertahan dari runtuhnya narasi keunggulan yang telah lama dijaga. Di jalanan Tel Aviv, tidak ada siren, tidak ada parade militer. Hanya keheningan aneh yang menggantung seperti kabut tipis. Hari itu, warga bangun bukan dengan berita kemenangan atau perlawanan, tapi dengan meme yang menyebar lebih cepat dari siaran resmi. Foto barak yang hancur dengan caption menyindir. Ceasefire katanya, tapi jadi cease life. Satu kalimat, sederhana namun pahit, mencerminkan rasa frustrasi yang mulai menjalar di antara generasi muda Israel yang lahir di antara perjanjian damai yang selalu tidak bertahan lama. Di tempat lain, suasana tak kalah sunyi. Di markas besar PBB di New York, Dewan Keamanan mengadakan pertemuan tertutup, namun hasilnya kabur. Amerika Serikat, meski menyampaikan keprihatinan serius, terdengar ragu-ragu, mencoba menyeimbangkan tekanan domestik dan hubungan strategis. Uni Eropa bahkan gagal menyepakati satu pernyataan bersama karena ketergantungan energi dari kawasan Teluk dan pertimbangan politik internal. Di wilayah Timur Tengah dan sebagian Afrika Utara, tanggapan lebih kompleks. Beberapa negara seperti Aljazair, Lebanon, dan Sudan memilih diam. Media sosial di wilayah tersebut menunjukkan sentimen yang beragam, dari ungkapan belasungkawa hingga simbol dukungan terselubung terhadap aksi Iran yang oleh sebagian dianggap sebagai penegasan batas martabat. Di Israel sendiri, suara masyarakat terpecah. Sebagian menuntut balas dengan kekuatan penuh, tapi tak sedikit yang justru mempertanyakan nilai dari siklus kekerasan yang tak kunjung usai. Damai itu kata kerja yang bisa di-cancel kapan saja, tulis seorang aktivis perempuan dalam sebuah podcast yang kemudian viral. Bukan hanya militer yang terguncang, tapi juga keyakinan kolektif terhadap arah negara. Jika dulu ancaman datang dari luar, kali ini ketakutan tumbuh dari dalam, bahwa bahkan perasaan aman kini tidak lagi bisa dijanjikan, dan bahwa di dunia yang terhubung 24 jam, narasi tentang perang bisa dibentuk lebih cepat oleh meme dan pesan suara ketimbang peluru dan pidato resmi. Dalam senyap dan sorotan, Israel berduka dan dunia pun menahan napas. Sore hari setelah ledakan di Negev, suasana di Teheran justru berbanding terbalik. Di Azadi Square, ribuan warga berkumpul tanpa dikomando. Poster-poster dicetak dengan cepat. Terpampang tulisan yang penuh makna. Kalau damai dilanggar, kita tidak tinggal diam.
Meskipun tidak diumumkan sebagai perayaan resmi, atmosfernya jelas mengirim pesan bahwa Iran tidak hanya siap di medan perang, tapi juga di panggung opini dunia. Di dunia digital, Ayatollah Ali Khamenei menyampaikan satu kalimat singkat melalui akun X, sebelumnya Twitter. Gencatan bukan izin nyerang. Kalau dilanggar, itu surat izin mati. Pesan itu disebar ulang jutaan kali dalam beberapa jam, diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa oleh pendukung dan pengamat politik. Beberapa jam kemudian, kantor berita Iran menggelar konferensi pers di halaman terbuka Kementerian Luar Negeri. Tidak ada teriakan, tidak ada mikrofon dibanting. Yang hadir disambut dengan teh, safron panas, dan musik instrumen pelan dari pengeras suara. Jubir kementerian mengenakan setelan biru tua, tenang menjelaskan kronologi serangan, dasar hukum internasional, dan menyebut tindakan mereka sebagai respon terukur terhadap pelanggaran teknis dan moral. Reaksi media global pun mencerminkan keanehan elegan ini. CNN menyebutnya sebagai respon paling dingin terhadap perang paling panas. Al Jazeera menyoroti cara Iran mengubah ruang diplomasi menjadi panggung psikologis. BBC menyebut pendekatan itu senyap, tepat, dan menciptakan dilema moral bagi publik barat. Tak ada selebrasi militer, tak ada parade kemenangan, hanya bahasa tubuh tenang dan kata-kata yang telah diperhitungkan. Dari kacamata komunikasi publik, Iran tidak hanya menembakkan rudal, tetapi juga narasi. Dan di zaman di mana persepsi bisa mengubah arah sejarah, strategi ini menunjukkan kekuatan yang tidak bergantung pada volume, suara melainkan pada presisi nada. Di Teheran malam itu, tidak ada sorak-sorai berlebihan. Hanya angin dingin yang berembus melewati spanduk-spanduk yang diam. Namun penuh makna. Damai itu tanggung jawab, bukan tameng untuk menyerang lebih dulu. Langit malam di atas Yerusalem masih gelap, tapi bukan karena kurang cahaya melainkan karena beban pilihan. Setelah dentuman senyap rudal spesialis mengguncang markas pertahanan dan menewaskan ribuan pasukan, Israel kini berdiri di persimpangan sejarah yang tidak sederhana. Di satu sisi, membalas. Membalas berarti memulai babak baru dari konflik yang mungkin tak bisa dikendalikan, memicu reaksi berantai di Teluk, menimbulkan dampak harga minyak global, dan membuka pintu bagi ketidakstabilan kawasan yang lebih luas. Di sisi lain, menahan diri. Tapi bagi sebagian kalangan, diam dianggap sebagai tanda kelemahan. Negara ini dibangun untuk bertahan, bukan untuk diam, tulis satu editorial lokal. Namun publik ini tak lagi satu suara. Di kafe, ruang kuliah, rumah ibadah, pertanyaan yang beredar, bukan hanya tentang siapa yang menyerang, tapi bagaimana bisa sistem yang selama ini disanjung gagal begitu telak. Pemerintah Israel memulai reformasi cepat dalam tubuh militer, tapi arah kebijakan masih samar. Beberapa menyebut ini sebagai upaya refleksi, tapi kritik menyindir. Mereka bukan cari strategi, tapi cari jenderal yang tahu jam berapa harus bangun. Isyarat pahit, namun jujur. Di luar itu, para pakar regional mulai bicara dengan nada lebih hati-hati. Mereka mengingatkan, satu keputusan tergesa bisa menyalakan bara yang selama ini tertutup rapat di Beirut, Damaskus, atau Riyadh. Dunia tak butuh perang lain, tapi dunia juga tidak bisa terus berharap pada kedamaian yang hanya hidup di atas kertas. Yang tersisa adalah waktu dan keberanian untuk memilih jalan yang tidak populer, tapi mungkin satu-satunya yang menyelamatkan masa depan. Di tengah reruntuhan, ada harapan, bukan dalam bentuk misil atau kekuatan militer, melainkan dalam kemampuan untuk mengakui bahwa balas dendam tidak selalu sama dengan keadilan. Jadi, apakah ini awal dari perang besar lain atau momen langka untuk melihat ke cermin dan bertanya, jika kita terus membalas, sampai kapan kita bisa menyebutnya bertahan? Simpan video ini, bagikan jika menurutmu penting, dan tinggalkan komentarmu, karena suara masyarakat hari ini adalah arah kebijakan besok.